izin perkenalkan, saya Kunarto, Kepala Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai, Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, Provinsi Jawa Tengah. Saya salah satu peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan keempat tahun 2021 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan mengambil judul Penerapan Pengawasan Berbasis Informasi Teknologi atau WASIT pada pelaksanaan bangunan pengendali banjir wilayah sungai kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Dua wilayah sungai kewenangan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 44 daerah aliran sungai atau DAS dengan perincian 32 daerah aliran sungai berada di wilayah sungai Pemali Comal dan sisanya 12 daerah aliran sungai berada di wilayah Sungai Putri Kuto. Semua sungai kewenangan Provinsi Jawa Tengah bermuara di pantai utara Jawa Tengah atau Laut Jawa. Dilihat dari peta topografi, daerah pantai utara Jawa Tengah sebagian besar merupakan kawasan dataran rendah yang merupakan daerah rawan banjir, baik itu banjir kiriman dari hulu maupun banjir akibat naiknya muka air laut atau banjir rob. Sebagaimana pada akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021, kejadian banjir merata hampir di sepanjang kawasan utara Jawa Tengah. Sudah menjadi hukum alam bahwa setiap kejadian bencana pasti menimbulkan kerusakan. Dengan adanya bencana banjir kiriman dari hulu berakibat terhadap rusaknya bangunan pengendali banjir yang ada di sepanjang alur sungai mulai dari hulu sampai hilir. Demikian juga kejadian banjir akibat naiknya muka air laut atau rob berakibat terjadinya abrasi dan rusaknya fasilitas di sepanjang daerah pantai yang terdampak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang telah berupaya maksimal sesuai kemampuan keuangan daerah melaksanakan perbaikan serta pembangunan dan rehabilitasi bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai. Untuk lebih mengoptimalkan hasil pelaksanaan pembangunan bangunan pengendali banjir pada wilayah sungai kewenangan Provinsi Jawa Tengah, baik dari segi kualitas dan kuantitas, perlu komitmen dari semua unsur pimpinan. Saya selaku project leader Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi mengajukan program pengawasan berbasis informasi teknologi atau WASIT agar dalam pelaksanaan pembangunan pengawasannya lebih transparan dan melibatkan pentahelik atau semua unsur mulai dari pemerintah, dunia usaha, masyarakat, lembaga swadaya, akademisi, dan juga media. Dengan harapan hasil akhir dari pelaksanaan pembangunan ini, akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan terhadap publik atau masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program penerapan WASIT ini dilaksanakan dengan capaian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Capaian jangka pendek telah 100% selesai dilaksanakan setelah dilakukan pengumpulan sejumlah dokumen pedoman dan sosialisasi terhadap semua staf bidang sungai, bendungan, dan pantai, maka dibentuklah tim efektif. Tim efektif telah berhasil melaksanakan koordinasi dan sosialisasi baik dengan stakeholder internal pemerintah maupun stakeholder eksternal pemerintah dan stakeholder eksternal non-pemerintah. Tim efektif juga berhasil mengumpulkan surat pernyataan dukungan terhadap pelaksanaan penerapan WASIT ini dari semua stakeholder, mulai dari surat pernyataan dukungan stakeholder internal pemerintah, surat pernyataan dukungan dari stakeholder eksternal pemerintah, dan surat pernyataan dukungan dari stakeholder eksternal non-pemerintah, serta surat rekomendasi teknis aplikasi WASIT dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Setelah tim efektif mendapatkan surat pernyataan dukungan dari semua stakeholder,
dan surat rekomendasi teknis aplikasi, tim efektif melaksanakan pembuatan wasit, mulai dari pemasangan soft komponen dan hard komponen. Tim efektif juga telah berhasil melaksanakan uji coba penerapan wasit. Dengan berhasilnya uji coba wasit, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan launching yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, Bapak Insinyur Eko Yunianto SP1. Setelah itu dilanjutkan dengan rapat koordinasi dan sosialisasi dengan semua stakeholder terkait tentang pelaksanaan penerapan wasit. Dan tahapan terakhir, capaian jangka pendek, tim efektif melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kelancaran penerapan pengawasan berbasis informasi teknologi secara real time. Sedangkan untuk jangka menengah, telah dilakukan rapat koordinasi oleh tim efektif. Dalam hal ini adalah tim teknis yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi selaku pejabat pelaksana teknik kegiatan untuk menyusun rencana strategi terkait dengan pembuatan kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya pengawasan sebagai dokumen pendukung pengajuan anggaran untuk pelaksanaan wasit tahun 2022 serta pembuatan standar operasional prosedur atau SOP. Program penerapan wasit ini mendapat apresiasi positif dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah yang membidangi infrastruktur saat melakukan kunjungan lapangan di lokasi pekerjaan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Bapak Dr. Insinyur Alwin Basri MM. Adapun tahapan kegiatan jangka panjang juga telah mulai dipersiapkan dengan menginventarisasi daerah kerusakan yang rencana dilaksanakan pembangunannya dengan penerapan wasit sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan. Di samping apresiasi positif juga diberikan oleh program fasilitasi infrastruktur daerah Kementerian PUPR terkait dengan pelaksanaan dana alokasi khusus yang pengawasannya menggunakan penerapan pengawasan berbasis informasi teknologi atau wasit. Adapun anggaran inovasi perubahan ini dibebankan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada alokasi anggaran pengawasan. Penerapan pengawasan berbasis informasi teknologi atau wasit ini mendapat apresiasi positif dari semua stakeholder terkait. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung adanya aplikasi wasit. Hal ini sangat bermanfaat terutama untuk mengendalikan
pekerja, mutu pekerjaan, keamanan proyek, dan hasil yang telah dicapai. Saya sangat mendukung dengan adanya perubahan sistem pengawasan berbasis informasi teknologi atau yang disingkat WASIT. Saya sangat mendukung terobosan yang diluncurkan oleh Dinas Pusdataru Jawa Tengah, yaitu WASIT. Dan selamat pada PSDA, Pak Kepala Dinas maupun PIC Bapak Kunarto, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Semoga ke depan semakin baik dan benar-benar proyek dilaksanakan secara akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menerima proposal rencana aksi perubahan kinerja organisasi RAPKO yang disusun oleh Project Leader Pak Gunarto, Kepala Bidang Sungai, Bendungan, dan Pantai, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, dengan mengambil program pengawasan berbasis informasi teknologi dengan akronim WASIT. Idenya menarik, yaitu melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi dengan membuat WASIT, dan ini menjadi terobosan inovatif dengan melibatkan stakeholders, akademisi, penyedia jasa, masyarakat, pemerintah, dan media. Kita berharap semua berkolaborasi terlibat dalam memanfaatkan sistem pengawasan kegiatan konstruksi ini secara berkelanjutan. Hasil akhir WASIT bertujuan memperkuat sistem informasi pengawasan pelaksanaan konstruksi yang handal, transparan, dan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai penerima manfaat. Selamat bekerja dan jangan pernah lelah melayani masyarakat, dengan senantiasa terus mengevaluasi serta menyempurnakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.